Depan belakang. Ya. Depan belakang. Hah? Depan belakang. Tongkatnya di depan. Pak Jeko di depan atau di belakang? Saya depan aja. Di depan aja. Iya. Tongkatnya di belakang aja berarti. Depan belakang. Bisa kan di sini? Alhamdulillah ya Allah ya Rob, sampai Masjid At-Thohir bersama Kang Teguh dan Anin. Lagi tidur. Kita sampai At-Thohir, mau masih ada acara resepsi, jadi kita mampir dulu ke tukang-tukang dagang nih. Nah, ini tukang dagangan At-Thohir, istri minta jajan dulu pempek, somai. Oh, dagangan malam minggu At-Thohir. Kalau Sabtu Minggu rame. Ada konser. Sheila M7 tuh, ada duta lagi nyanyi. Duta besar dari Turki. Ya, ini dulu apa? Mau jajan dulu katanya. Nah, kan masih ada resepsi kan? Ya tadi Ustaz Kanzi udah bilang sih. Ya, kalau jajan nggak apa pinggir aja ya? Mobilnya pinggir aja nggak apa ya? Pinggir. Apa parkir dulu aja? Sebentar doang. Nanti baru masuk ya Kang ya. Sini aja Kang, pinggir Kang. Situ tuh. Cari coba yang enak pinggirannya. Kita cari parkiran buat jajan istri. Ini ibu-ibu jajan. Cumi yang kayak di PRJ. Mana ini esnya? Cumi. Ini Dita dimsum. Nah, ntar dulu Buruan udah mau 5:30. Wah. Assalamualaikum. Sehat di sana Kanzi. Bocah biasa. Kita jajan balon, dia bisa terbang bapaknya. Nggak usah pakai tongkat. Merosot. Dia jago refleksi kan, bisa Kanzi. Jumat ini saya di Astra, Sunter. Oh, di Sunter. Iya. Sama ada lagi. Di Sunter. Pabrik Astra. Hah? Ada? Oh, ada. Bisa kecil. Saya soal di Astra mengisi 2 masjid. Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Astra, sama Masjid Al-Huda. Ada 5 masjid Astra. Ada 5 masjid. Iya, masjid utamanya saya ngisi dulu. Rata-rata Ustaz bisa ke masjid doang. Saya kan asli Priok kan. Gini ya, saya lahir hijrah 2017 kan. Lagi prepare ngangkat bangku dan meja buat kajian bersama Ustadz Akanzi. Bertiga kan?
dahulu di rumah. Kan belum toilet. Belum batal belum. Dikit lagi ya? Jangan lama-lama mah. Nanti cara penerapannya baru kita masuk ke dalam. Ibu bapak yang berangkat jiwa sebelum masuk ke dalam bab satu, saya ingin menerangkan. Tadi sore di Masjid At-Tauhid mengadakan akad nikah ya saya. Akad nikah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga dulu pernah mengingat pernikahan kita di rumah. Ketika nikah yang ditunggu ucapan apa? Yang kabur kata-katanya apa? Yang katakan apa juga satu Jumalan. Ini MC-nya dari Ustaz Jumalan apa kalau di Antv beliau selama Antv beliau ketua bidang dakwah majlis zikir Qur'an yang saya punya. Ustaz akan sih juga oh iya Bapak ya tenang banyak yang bisa di minggu yang keempat di bulan September Masjid At-Tauhid mengadakan kajian yaitu kitab Riyadhus Shalihin dengan pendekatan hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Habib Permana SPDI dan juga beliau merupakan guru hikmah. Oleh karena itu tak panjang kala mari sama-sama kita buka taklim perdana kita Riyadhus Shalihin dengan pendekatan hikmah dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan membaca suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kajian kita kali ini dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ntar balonnya jangan dibawa ya. Kamu duluan aja, turunin nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah kajian perdana hikmah kita di Masjid At-Tauhid bersama Gus Lumar Ustaz Yudi Marando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi beliau menjadi MC dadakan karena kita memang tadi menunggu Gus Yumar, takutnya nggak datang karena hujan kan. Alhamdulillah datang. Alhamdulillah bersama Ustaz Akanzi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Walaupun ini suaranya tadi live ternyata agak menengung di awal, tapi alhamdulillah berhasil live tadi di masjid bersama Kang Teguh juga. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bersama putra dan putri Ustadz Akanzi, luar biasa nih, ganteng dan cantik. Ayo. Alhamdulillah. Ya. Sip, kita turun. Iya iya Pak. Itu aja. Cantik deh. Ini ayo video. Ini. Tuh kasih itu tuh. Kang Pur. Kang Teguh. Kang Pur. Nah, videoin saya berdua sama Satiri turun. Enak pakai dulu, Nek.
Udah ya, Ustaz, udah ya? Udah nyala belum? Belum ya? Udah nyala udah. Ini Untuk depan tuh, Tat. Dah, yuk, Emon. Bismillah. Alhamdulillah, ba'da kajian di At-Thohir sama Kang Teguh. Tadi mampir dulu ke nasi goreng Ortega. Ini langganan kita, nasi goreng kambing. Gimana Kang rasanya? Nasi goreng kambing ini langganan saya nih, mantep ini. Mantap, kambingnya kerasa, istri bihun. Ini nasi goreng kambing Ortega. Bismillah, kita makan dulu. Satyudi maafin nih, Gus Yumar tadi langsung pulang karena nggak ke rumah dulu, jauh. Berkah. Masjid At-Thohir menampilkan warna berbeda. Alhamdulillah, jika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, di minggu yang keempat di bulan September, Masjid At-Thohir mengadakan kajian, yaitu dengan pendekatan hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ade Permana SPDI dan juga beliau guru hikmah. Oleh karena itu, kalam bersama kita buka taklim perdana kita dengan pendekatan hikmah dengan membacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kajian kita kali ini dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ila hadratillah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya silakan kepada Bapak Kiai Haji Ade Permana, guru hikmah yang akan membahas kitab Riyadhus Shalihin dalam menjawab hikmah. Kepada beliau silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat kajian Masjid At-Thohir yang dirahmati Allah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Ahad keempat. Alhamdulillah YKM Masjid At-Thohir yang diketuai oleh Bapak Haji dan Ustadz Kanzi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, bekerja sama yang kebetulan kita ingin ada kegiatan yang mungkin kita Riyadhus Shalihin setiap masjid sholat pasti kaji. Ini kita bukan kajian yang namanya hikmah. Kajian Riyadhus Shalihin itu di tiap masjid tiap sholat itu dikaji. Ada yang hanya sekedar dibaca, ada juga yang dibacakan. Nah kalau kita kaji setiap hadis itu bisa 4 tahun nggak kelar. Satu hari satu hadis. Nah kalau kita insya Allah mudah-mudahan rutin tiap bulan ini memang tidak akan selesai, tapi kita ilmu tidak berubah. Yang ada kita punya kita jalan-jalan. Contoh misalnya kita punya banyak pohon, ditanya Pak di rumah Bapak punya pohon rambutan, pohon kelapa, ya, pohon pepaya saya punya. Wah banyak sekali pohonnya. Boleh Pak itu masalahnya. Banyak saya punya pohon, tapi ada yang nggak pernah ada yang panen buahnya. Maka sia-sia tuh pohon banyak kita punya. Sama seperti kita punya ilmu banyak, ilmu hadis kita miliki, ilmu fikih kita pelajari, ilmu fikih tapi satu ilmu nggak kita amalin, nggak kita pakai, maka sia-sia. Maka kajian ini adalah kajian pemahaman. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal hikmah. Cara kita mengajak orang, cara kita berdakwah adalah dengan hikmah, dengan ilmu pemahaman. Banyak orang yang hafal Quran tapi tidak memahami isi Quran. Bagaimana menjalaninya? Maka kajian kita mungkin satu malam kita kajian dalam 1 bulan cuma 1 kita paham. Setelah paham baru kita enak untuk menjalani. Mudah-mudahan sampai waktunya ya. Kalau kajian hikmah itu biasa 1 sampai 2 jam meridoi apa niat daripada YKM At-Thohir untuk terus mensupport kegiatan-kegiatan Islam di Masjid At-Thohir ini. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan teman yang hadir malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika kita masuk ke dalam kitab Riyadhus Shalihin, pertama kita harus mengenal sosok pengarang kitab ini. Umur 10 tahun sudah di dalam Al-Quran. Kitab Al-Azkar, kitab Riyadhus Shalihin, dan masih banyak lagi beliau menyampaikan. Padahal umur beliau sampai umur 45 tahun. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di usia saya sekarang 45 tahun. Ya. Imam Nawawi 45 tahun meninggal kitab yang luar biasa. Beliau sangat soleh, beliau sangat alim.
waktu kecilnya dipakai untuk terus menggali agama dan mengeluarkan kitab-kitab yang bisa dipakai oleh seluruh umat di belahan dunia. Riyadhus Shalihin ini kitab yang sangat umum, kitab dasar kita untuk memahami agama. Nanti cara penerangannya baru kita masuk ke dalam hikmah. Ibu bapak saya ingin menerangkan. Tadi sore di Masjid At-Thohir mengadakan akdu nikah ya Ustaz ya. Akdu nikah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga dulu mengingat pernikahan kita dulu Pak. Ketika nikah yang ditunggu ucapan apa Pak? Apa Pak? Ya, ijab kabul. Kata-katanya apa? Yang dari sah ya. Ustaz Akanzi dapat hadiah. Bapak juga dapat. Ustaz Yudi maaf dong. Ini MC-nya tadi Ustaz Yudi Manado. Bapak kalau di Antv, nah beliau penceramah Antv. Beliau ketua bidang Majlis Zikir Hudur. Ustaz Akanzi kasih juga. Oh ya Bapak ya, nggak apa-apa. Tenang, minyaknya banyak. Yang bisa jawab saya kasih minyak Pak. Walaupun salah. Belum tepat. Yang ditunggu orang-orang resepsi nikah. Datang orang-orang dari mana-mana. Kalimatnya cuma 3 huruf. Sah. Nah, ini kajian awal hikmah sebelum kita masuk ke dalam kajian. Hidup kita sekarang nggak bakal terjadi kalau tidak ada kalimat. Kan setelah ijab kabul kan itu suami istri berhubungan lalu melahirkan itu kalimat yang dicari. Maka kehidupan dunia ini nggak akan ada tanpa adanya huruf sah. Apa itu sah? S-nya itu adalah sajaroh. Di dunia ini nggak bakal terjadi kita tanpa ada sajaroh, sejarah. Sajaroh juga bisa dikatakan pohon. Pohon apa Pak? Pohon apa yang sudah terkenal? Pohon? Siapa? Pohon Hudi. Saat ini pun tadi. Pohon Hudi. Dapat minyak angin. Pohon sejarah harus kita pahami. Ibu-ibu susah jawab. Ya nanti kita kasih lah. Pohon adalah sejarah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh. Lalu ketika Nabi Adam alaihissalam merasa sepi di surga, diciptakanlah Hawa. Kita sudah sama-sama tahu. Setelah Hawa diciptakan, lalu Nabi Adam tergoda bujuk rayu daripada Hawa untuk mengambil buah kuldi dari pohon sajarah itu. Itulah sejarah. Tanpa ada pohon sajarah khuldi itu, nggak ada kita, Pak. Itu sudah sunnatullah, Allah yang mengatur. Dimakan buah khuldi, diturunkan dari surga, lalu bertemu setelah 40 tahun terpisah dengan istrinya, dengan doa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketemulah dengan istrinya, lalu setelah itu mempunyai anak. Sampai kepada kita. Sajaroh. Tuh S-nya tuh Pak. Kita mesti mengenal sejarah. Ya, 17 Agustus kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita mengenang sejarah para pahlawan. Tanpa orang-orang tua kita dulu, kita nggak merdeka. Ya, maka persatuan kita tumbuhkan. Untuk apa? Karena dulu pun orang tua kita memerdekakan Indonesia dengan bersatu. Kalau berpecah, nggak akan jadi nih negara Indonesia merdeka. Itu. Jadi sejarah kita mesti pelajari, sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah para ulama. Yang kedua, huruf A dalam kalimat sah itu adalah Adam. Arti pertama, Adam itu adalah makhluk pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan. Tapi Adam di sini apa artinya? Adam di sini maknanya kosong. Adam itu artinya kosong, Pak. Dulu nggak ada orang, lalu ada, diciptakan namanya Adam. Jadi kita ini kosong Pak, ketika lahir ke bumi, ketika keluar kita dari rahim ibu kita kosong. Nggak bisa berpikir, nggak bisa berkata, nggak bisa berjalan.
Lalu pelan-pelan tumbuh umur kita bisa berjalan, kita bisa melangkah, kita bisa berbicara, bisa berpikir. Jadi manusia nggak boleh sombong maknanya. Kenapa? Karena manusia dulunya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Adam kosong. Sekarang Bapak punya mobil. Apa lahir begitu lahir ada mobil? Ya kecuali Rafathar ya. Setelah lahir udah punya mobil kan gitu. Ya. Dalam artian kita lahir nggak punya apa-apa, Pak. Nggak bawa apa-apa. Bapak sekarang punya jabatan. Dulu lahir nggak ada jabatan. Jadi kita nggak punya apa-apa waktu lahir. Kembali pun nanti nggak akan bawa apa-apa. Jadi makanya ketika kita diingatkan oleh Allah. Lahir kita nggak punya apa-apa. Pulang nanti nggak bawa apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita kikirkan, pelitkan? Maka apapun yang dititipkan oleh Allah sekarang hanyalah titipan dari Allah. Satu saat akan diambil kembali oleh Allah. Entah harta kita habis, entah waktu kita di dunianya habis. Maka Adam kosong, kita ini manusia Pak, serba kosong, serba kekurangan. Maka kita harus isi dengan ilmu. Ilmu yang diisi pun ilmu yang tidak perlu banyak, yang penting istiqomah. Sedikit yang kita punya tapi kita pahami dan bisa kita amalkan. Yang ketiga adalah Hawa sah. S-A-H. Haknya itu Hawa. Setelah Adam adalah Siti Hawa. Maka terjadilah anak-anak daripada Adam dan Hawa. Artinya Hawa itu adalah rasa. Nabi Adam ketika di surga Pak, itu rasanya sepi, kayak nggak punya. Bagaimana sih kita Pak? Kalau kita sendirian di rumah, istri nggak ada. Seorang suami, saya kalau nggak salah waktu Jumat 3 minggu yang lalu ngisi di sini, saya ceritakan tuh tentang seorang suami istri petani. Dia berjalan pulang ke rumahnya dalam kondisi gerimis, dipayungi istrinya oleh suaminya. Itu dilewati motor, dilewati mobil Mercy. Orang pada iri tuh melihat punya motor, melihat punya mobil. Ternyata yang punya mobil Mercy menangis Pak. Kenapa? Karena dia pengen seperti petani itu. Walaupun nggak punya mobil, nggak punya harta, tapi berdua bersama-sama. Dia yang bawa Mercy, dia menetes air mata karena sudah berbulan-bulan tidak ketemu istri dan anak-anaknya. Karena kesibukan bekerja. Coba kalau kita merenungin Pak. Kita ini kalau melihat orang lain pasti melihat orang lain itu lebih bahagia dari kita. Padahal kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Nabi Adam di surga itu tidak merasa bahagia. Walaupun semua ada. Maka diciptakan Hawa, rasa. Manusia kalau nggak punya rasa, maka tidak akan menjadi manusia yang sempurna. Kalau kita nggak punya rasa Pak, ada pengemis lewat, biarin aja. Ya, di televisi kita lihat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina meninggal dunia, kelaparan. Kita lihat di video Instagram kita langsung scroll aja. Minimal doakan. Kalau tidak ada rasa begitu tuh Pak, nggak peduli lagi sama orang lain, tidak ada rasa. Ada orang susah datang ke rumah kita minta bantuan, nggak ada rasa nih, padahal kita punya jabatan. Maka akan berat Pak untuk kita membantu tanpa ada rasa. Maka manusia harus punya rasa. Sekarang Bapak lapar, kan ada rasa lapar. Belum makan dari pagi ini lapar. Oh ternyata masih ada sisa catering tadi nih. Makan tuh. Nah itu rasa. Tapi Hawa kalau sudah pakai nafsu, nah ini hati-hati. Ini Pak, Hawa itu adalah rasa yang rumus kita. Seorang pejabat punya rasa, dia karir dari lurah pengen jadi camat, itu hal yang wajar. Ya, ketika dia jadi manajer, dia pengen tahun depan jadi CEO, itu hal yang biasa. Tapi ketika dia sudah pakai nafsu, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai kedudukan yang dia pengen. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia pengenin. Itu ketika sudah pakai nafsu. Maka rasa ini bagaimana caranya agar bersih dari nafsu yang jelek? Maka
dimasukilah yang namanya ilmu hikmah. Apa ilmu hikmah? Ilmu memahami bahwasanya dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah sebentar. Yang lama dan selamanya adalah akhirat. Ilmu hikmah ini yang pertama diberikan Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam ketika diciptakan ditanya oleh Allah kepada malaikat. Malaikat, nih benda ini apa namanya? Enggak tahu. Iblis, benda ini apa namanya? Enggak tahu. Ditanya sama Nabi Adam. Nabi Adam tahu dan bisa menjawab. Itu ilmu hikmah yang diberikan Allah pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu terus diberikan lagi kepada siapa? Semua para nabi. Termasuk Nabi Ibrahim. Diberikan ilmu hikmah pemahaman. Ketika Nabi Ibrahim satu-satunya nabi yang pernah mengingkari Allah. Nabi Ibrahim. Karena awalnya dia merasa bulan, bintang, matahari, gunung adalah sebagai Tuhannya. Diberikanlah ilmu hikmah oleh Allah, ilmu pemahaman. Tahulah beliau, Nabi Ibrahim, Allah yang menciptakan seluruh yang ada. Maka Nabi Ibrahim ini ada ilmu hikmah yang diajarkan para guru-guru hikmah. Ya man allama Ibrahim al-hikmata alim. Itu ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu hikmah yang memang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada terus anak cucu keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, itu sedikit tentang pembukaan tentang hikmah. Baru kita mulai masuk Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab 1 kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kita nggak panjang-panjang Pak ya. Pokoknya sebelum Isya selesai kita ngalap barokah. Nggak perlu banyak kita nyari ilmu. Yang penting sedikit berkah ridho Allah dan bisa kita jalani. Insya Allah. Pertama, bab 1 tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan, dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Pertama suratnya Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nih ayat ini Pak, kalau diterangkan secara detail, secara hikmah, nggak akan kelar satu hari. Tapi saya rangkum biar kita paham. Surat Al-Bayyinah ayat 5 ini, sebenarnya ini yang tadi sambungan. Ini ajaran Nabi Ibrahim yang diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah disuruh mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena di surat Al-Bayyinah Allah menyuruh. Wa ma kana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus, hanifan, artinya lurus. Musliman yang berserah diri. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah Islam, sudah berserah diri. Maka Nabi Muhammad mengikuti millata Ibrahim. Mengikuti agama Nabi Ibrahim. Maka beliau dikatakan kakeknya para nabi. Nah kita masuk nih. Pertama. Wa ma umiru. Padahal mereka tidak disuruh oleh Allah. Jadi Allah tidak menyuruh kecuali ya, supaya mereka menyembah Allah. Illa liya'budullah. Kita ini Pak diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan tuh untuk ibadah. Artinya apa ibadah itu? Abdun. Kita menghambakan diri. Allah Tuhan kita, kita hamba. Kalau namanya hamba Pak, yang namanya hamba, kita harus patuh sama majikan. Kalau nggak patuh, dipecat kita. Kalau dipecat jadi pembantu, ART bisa nyari rumah tangga lain. Nah kalau dipecat sama Allah di dunia, mau kemana? Semua punya Allah. Hamba ini mahal nilainya. Dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah ini kalimat mahal nih. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di sini, abdun. Harusnya pakai bi Muhammadin. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tapi Allah pakai kalimat
asra bi'abdihi. Maka kalau orang sudah disebut hamba, nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Maka kita berharap menjadi hamba Allah. Bagaimana cara menjadi hamba Allah? Mukhlisina lahuddin. Harus ikhlas dalam beragama. Ya, ikhlas Pak. Kita melakukan sesuatu hanya berharap tidak ada yang dibalas, hanya Allah yang membalas. Jadi konsep ikhlas itu seperti konsep dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu konsep ikhlas itu rezeki. Jadi orang yang bertakwa akan dikasih jalan keluar dan akan diberikan rizki dari orang yang tidak pernah dia sangka, dari orang yang tidak pernah dia duga. Jadi itu konsep rezeki. Kalau kita baik sama orang, jangan berharap dibalikin kebaikannya sama orang yang kita baikin. Itu bukan ikhlas namanya. Ini Pak, pertama mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas dalam beragama. Yang seperti apa orang yang ikhlas dalam agama? Hunafa. Hunafa itu artinya memurnikan ketaatannya kepada Allah. Lurus. Jangan belok-belok Pak. Kalau kita sudah yakin Allah Tuhan kita, maka kita jangan pernah minta kecuali hanya kepada Allah. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Sekarang banyak orang mengaku hikmah. Pengobatan lah, apalah. Ketika kita datang ke seorang ustadz, seorang kiai, ya, minta syariat, minta tolong. Nah, hati-hati. Kita harus yakin itu hanya syariat, wasilah. Yakin kita Allah yang memberikan pertolongan. Datang ke kiai, kiai, tolong doain dong. Rumah tangga saya lagi oleng nih kiai. Kita harus minta kepada Allah wasilah doa kiai. Kita juga harus minta sama Allah. Makanya kalau ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, ya, yang didatangi oleh orang lain minta tolong, terus ya udah pulang aja, gampang, itu urusan saya sama Allah. Hati-hati Pak. Jadi ketika kita datang kepada seseorang, kita minta doa zikir. Apa doa zikirnya nih? Biar kita minta sama-sama sama Allah. Ustadznya minta, yang punya hajat juga minta kepada Allah. Jadi sama-sama minta. Yang kita minta adalah ridho dari Allah. Hanifan, lurus, jangan belok-belok. Kita sholat subuh rajin, habis sholat subuh kita datangi orang, ya. Lalu kita minta tolong sama orang itu, kita yakin orang itu yang bisa menolong kita, syirik kita. Kita sholat duhur, lalu kita lobi-lobi pimpinan kita, ya. Kita ngejilat pimpinan, kita bilang sama pimpinan, tolonglah pimpinan, tolong naikin jabatan saya. Saya akan membantu pimpinan begini. Nah, dia sudah menduakan posisi Allah, Tuhannya. Kenapa? Karena yang namanya kalau kita yakin kepada Allah, kita menjalani pekerjaan dengan baik, insya Allah sudah ada ketetapan kerjaan kita seperti apa. Ini hanif, kita harus lurus ketika kita beragama. Nah lalu apa? Wa yuqimus sholah. Allah menyuruh kita sholat Pak. Iqamas sholah. Bukan if'alis sholah. Saya pernah bahas juga di sini. Berbedaannya Pak, if'alis sholah dengan iqamis sholah. Dirikan sholat dengan kerjakan sholat. Kalau mengerjakan itu cukup kita ambil air wudhu, takbir, salam, selesai. Nggak ada urusan dengan sholat. Itu if'alis sholat. Tapi yang disuruhnya aqimis sholat, dirikan sholat. Artinya mendirikan sholat itu mengamalkan amalan sholat di luar sholat. Sholatnya pun dilakukan harus dengan khusyuk. Itu yuqimus sholat. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah sadar diri. Khusyuk itu adalah kita fokus. Ketika kita sholat, yang kita pikirkan sholat. Kadang kita sholat, kita mikirinnya hal duniawi. Kadang kita sholat, kita inginnya pengen naik jabatan. Kadang kita sholat pengen biar usaha kita lancar. Apa nggak boleh Ustadz? Boleh, itu doa minta sama Allah. Tapi ketika sholat jangan mikir itu. Ketika kita sedang sholat, fokus kita kepada Allah. Gerakan sholat kita, bacaan sholat kita, hati sholat kita. Makanya sholat sempurna itu 3 macam hal kita harus jalani.
Pertama adalah bacaannya, hati dan pikirannya. Ini 3 itu tuh. Sholat tuh harus mencangkup 3 itu. Jangan sampai sholatnya seperti disindir dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Jangan sampai sholatnya dianggap sebagai hanya bertepuk dan bersiul. Gerakannya sebagai tepukan, bacaannya sebagai siulan. Nggak dapat apa-apa tuh sholatnya. Maka hadirin, nih sholat. Ya, nanti kita pelan-pelan akan sambil memahami tentang makna sholat. Kenapa sholat itu harus takbir? Kenapa sholat itu baca Fatihah? Kenapa mesti ruku? Kenapa mesti sujud? Itu ada maknanya. Pelan-pelan nanti kita bahas. Lalu wa yu'tuz zakah. Zakat. Nih Pak. Jam berapa sekarang? Nah, masih ya? Masih ada. Kedudukan Islam, ini yang dibahas surat Al-Bayyinah, adalah sholat dan zakat. Rukun Islam ada berapa Pak? Ada berapa rukun Islam? Hah? 5. Jadi, bentar. Rukun Islam ada 5. Nah, rukun Islam ada 5. Saya contohkan nih, mudah-mudahan keburu ya. Ini gelas ini adalah Islam. Nah, Islam dipegang sama 5 rukun. Rukunnya yang jari-jari nih. Ya, jari kelingking ini haji, jari manis ini puasa, jari tengah ini zakat, jari telunjuk ini sholat, jari jempol ini syahadat. Kalau gelas dipegang sama 5 jari kuat nggak Pak? Nggak jatuh ya? Nah, kalau orang mengaku Islam, dia menjalankan 5 rukun ini, berarti Islamnya kuat. Diaku Islamnya. Orang mengaku Islam, dia syahadat, meyakini syahadatnya. Nanti kita bahas Pak, khusus tentang syahadat. Ya, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Itu makna hikmahnya luar biasa. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Keempat puasa. Kelima haji. Tapi ternyata dari 5 ini, pondasi yang paling utama adalah yang 2 ini. Jatuh nggak nih Pak gelas? Jatuh nggak? Enggak kan? Kalau salah satu ini saya lepas, jatuh nggak? Jatuh nggak? Apa mau tes? Kalau syahadat sholat dilepas, jatuh iman kita. Jatuh Islam kita. Kenapa orang yang mengaku Islam tidak haji, tetap diaku Islam? Karena haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, wajib nggak dipaksakan? Nggak wajib. Tapi jangan pura-pura nggak mampu, padahal mampu. Ada Pak, ini cerita sedikit nih. Saya buka pengobatan Al-Hikmah. Ada pemuda datang ke rumah saya malam-malam Pak. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, masuk. Kenapa Ustadz? Saya pengen banget Ustadz naik haji. Pemuda nih Pak. Wah, saya seneng banget anak muda pengen naik haji Pak. Kita aja yang udah tua belum sempat mungkin ya. Atau belum ada rezekinya untuk berangkat. Anak muda punya impian cita-cita pengen naik haji. Saya bilang, wah bagus. Tapi saya nggak punya duit, Ustadz kan tahu. Saya marbot masjid, tinggal di masjid. Saya cuma bantu-bantu doang di masjid, ngimamin, beres-beres masjid. Oh insya Allah, kalau ada rezekinya berangkat. Ada amalan nggak Ustadz? Oh ada. Saya kasih amalan, suruh baca surat haji. Selama setahun. Kan di Quran ada surat haji ya. Nah dia baca tuh selama setahun Pak. Selama setahun baca surat haji. Balik lagi ke rumah saya tuh. Ustadz, saya udah dawamin surat haji setahun. Tapi belum berangkat-berangkat juga Ustaz. Saya bilang, sabar. Saya tambah lagi surat Ibrahim. Tambah sama dia. Dawamin surat Ibrahim. Setahun Pak. Balik lagi Ustaz. Belum berangkat juga Ustaz. Saya tambah sholawat. Perbanyak sholawat. Nah pas baca sholawat dia semangat tuh. Karena memang dia senang banget baca sholawatan di masjid itu. Ya. Pulang dia. Apa yang terjadi Pak? Bayangin Pak. Inilah luar biasanya sholawat. Luar biasa sholawat. Itu 5 bulan setelah baca sholawat. Dia balik lagi ke rumah saya. Kalau biasanya kan yang surat haji setahun. Surat Ibrahim setahun. Sholawat 5 bulan balik lagi ke rumah saya Pak. Balik lagi ke rumah saya. Di depan rumah saya dia sudah dengan pakaian jubah haji. Terus sorban tuh sampai 5 dia ikat di kepala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya agak pangling Pak. Kok pakaiannya kayak ulama besar.
apa ini salah satu caleg yang nggak jadi ya stres. Saya pikir gitu Pak. Ada beberapa soal caleg nggak jadi datang ke rumah ya, stres ya. Kirain gitu. Ya malam-malam Pak datang ke rumah pakai sorban gede. Di sini tasbih gede-gede tuh. Dikalungin tasbihnya bulat-bulat gede kayak solin. Ini siapa? Saya Ustadz. Marbot masjid. Oh Masya Allah. Masuk. Subhanallah. Gimana kabarnya Ustadz? Sekarang saya sudah dipanggil haji Ustadz. Waduh tambah curiga saya dia stres Pak. Kenapa? Karena dia pulang dari rumah saya 5 bulan. Itu belum musim haji. Gimana dia bisa dipanggil haji kan? Masa baca sholawat? Kok dia jadi stres? Saya juga agak khawatir nih. Apa yang salah? Gimana caranya kok bisa dipanggil haji? Dia cerita Pak. Nah ini mungkin jadi rahasia yang belum berangkat haji. Ini kuncinya bisa. Apa dia bilang? Ustadz, saya pulang dari rumah Ustadz. Disuruh baca amalan sholawat. Pas saya mau pulang ke masjid tempat saya tinggal. Ternyata di depan gerbang masjid ada bendera kuning. Saya tanya siapa yang meninggal? Ternyata yang meninggal Ustadz, Pak Haji ketua masjid tempat saya tinggal. Udah seperti orang tua saya Ustadz. Dia baik sama saya udah ngumpul. Saya karena merasa Pak Haji orang tua saya bantulah beresin persiapan tahlilan. Tahlilan selama 7 malam. Dia nginep di rumah Pak Haji. Diberesin tuh tahlilan, siapin kacangnya apa ya Pak ya. Namanya malam 7 kan, 7 malam kan. Nah keluarga besar si Pak Haji melihat nih si Marbot ini orangnya soleh, orangnya baik, rajin. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Keluarga besar itu memanggil si Marbot ini setelah 7 hari ini. Nah, kamu sayang sama Pak Haji? Oh sayang. Ditanya sama keluarganya Pak Haji. Kalau kamu sayang, mau nggak nak kamu menjaga warisan Pak Haji? Siap, saya akan menjaga warisan Pak Haji. Apa warisan Pak Haji? Nih Bu Haji istrinya. Kamu nikahin nanti sudah masa idah selesai. Akhirnya 4 bulan 10 hari masa idah selesai. Si pemuda menikahi Bu Haji. Maka dipanggil Pak Haji. Gitu. Jadi si pemuda ini dipanggil Pak Haji karena menikahi istrinya Bu Haji yang meninggal. Jadi berkah sholawat tuh Pak. Ya. Jadi Bapak baca sholawat, nah cari Bu Haji. Ya. Jadi ini intinya apa? Haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksain sampai ngutang sana ngutang sini. Nih, yang kedua, puasa bagi yang mampu. Yang nggak mampu puasa, ya jangan dipaksain puasa. Orang yang baru melahirkan, yang menyusui, yang lagi dapat haid. Nah, yang ketiga zakat. Zakat juga bagi yang mampu. Tapi kalau 2 ini, syahadat dan sholat, nggak ada tolerir. Sholat, Ustadz saya nggak mampu nih, lagi nggak mau mampu sholat. Saya nggak sholat dulu, nggak ada. Kecuali perempuan yang lagi dapat mens. Kalau laki-laki nggak bisa berdiri, duduk. Saya 9 bulan lebih Pak. Sholat saya duduk. 15 Desember hari Ahad, saya mau kajian subuh di Masjid Cilodong. Kebetulan saya ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Saya keliling dakwah. Saya ketika kajian subuh jam 4 subuh, hari Minggu, Desember 2024, saya ditabrak. Ditabrak sama motor gede itu yang ada gerobaknya, isi kelapa, subuh-subuh jam 4. Orang melihat saya Pak dekat masjid yang saya tinggali. Itu semua nangis melihat saya udah nggak ada. Karena darah saya udah habis, patah 3 nih kaki. Hancur dengkul saya. Malah prediksi medis itu 2 tahun lebih belum tentu saya bisa jalan. Tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, saya rindu akan dakwah ya Allah. Saya nggak pernah takut khawatir terhadap anak-anak saya yang 3 pesantren, yang 1 di sini. Saya nggak pernah takut. Alhamdulillah dikasih rezeki Allah. Yang saya takutin saya nggak bisa dakwah lagi. Akhirnya 6 bulan, alhamdulillah saya bisa dakwah pakai tongkat ke sana ke sini. Jumat kemarin saya di Jakarta di Lion Parcel. Jumat depan di Astra di Jakarta. Walaupun masih pakai tongkat, alhamdulillah Masjid At-Thohir mensupport juga untuk kajian itu. Saya kajian masjid yang lain masih saya liburkan Pak. Ini perdana saya ngisi kajian. Saya kalau duduk sejam 2 jam saya kuat. Kalau khotib Jumat 20 menit udah mulai getar. Tapi Jumat 3 minggu yang lalu saya di atas mimbar ini. Khotib Jumat, alhamdulillah kuat. Karena kekuatan kita minta kepada Allah, ya Allah,
saya minta kuat dalam berdakwah. Karena sholat wajib. Nggak ada yang namanya bisa ditolerir. Nggak bisa berdiri duduk. Nggak bisa duduk, ya tiduran. Itu, sholat tuh seperti itu. Maka kunci, nih sholat Pak, jaga sholat. Kalau kita menjaga sholat, maka sholat akan menjaga kita. Itu yakin. Saya ketika kecelakaan Pak, itu udah parah. Hancur motor saya. Helm saya hancur. Itu orang lihatnya sudah nggak ada. Saya memang ketika kelempar tuh melihat, wah ya Allah, ini sudah umur saya nih Pak. Selesailah tahun ini saya. Tapi alhamdulillah Allah masih nguatin gue. Yang penting semangat Pak. Ini kaki saya belum bisa nekuk, tapi tetap saya jalan ke sana ke sini ceramah pakai tongkat. Makanya kalau yang sehat, jangan pernah sia-siakan sehatmu. Karena ketika sakitmu, aduh, kalian akan merindukan kesehatan. Maka lagi sehat nih Pak, jaga. Rezeki yang paling utama itu bukan harta Pak. Yang paling utama tauhid, iman, rezeki. Lalu yang kedua apa? Yang kedua rezeki itu adalah sehat. Kalau kita sehat enak Pak, makan pakai, saya di pesantren dulu Pak. Itu tiap hari makan, waktu saya pesantren tahun 90 di Subang, makan tuh pakai garam saya Pak. Di bawah nasi ada ikan, ada ayam, ada empal gitu. Kan gitu kalau kondangan kan itu. Ya, mau lauk dulu, harus cukup ya. Gitu. Ya, jadi sholat dan syahadat. Insya Allah kita sambung lagi. Ini surat Al-Bayyinah ayat 5 belum selesai. Jadi kalau kajian hikmah gitu Pak, satu ayat kita dalami, satu ayat kita dalami. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan ridho kepada kita, Allah berikan berkah kepada kita. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangan. Tapi sebelum kita tutup, yuk kita baca suratul Fatihah. Fatihah ini Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nggak punya anak, istrinya sudah menopause, sudah sepuh, secara medis nggak punya anak. Tapi Nabi Zakaria dalam sholatnya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu berhenti sebentar, beliau minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Lalu malaikat Jibril turun, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung diistajabah, langsung dimustajabah sama Allah. Maka kalau kita jangan dalam sholat, tapi kita lagi di luar sholat, baca Fatihah bareng-bareng sekarang, ya. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya kasih waktu 1 menit, minta hajatnya. Kalau sakit minta kepada Allah, ya Allah sakit saya di dengkul saya sembuhin ya Allah. Ya Allah sakit saya di hati nih, gelisah mulu ya Allah, pegang hatinya, sembuh ya Allah. Ya, jadi minta sama Allah, yakin. Dikabul Ustaz, yakin dikabul, karena kita di tempat yang baik, di masjid. Ya, kalau yang bawa air minum dibuka airnya, kita baca Fatihah, kita tiupin, kita minum. Insya Allah dengan izin Allah akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Taqabbal hajatina ya Allah, taqabbal hajatina ya Rahman. Taqabbal hajatina ya Rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal hajatina ya Allah. Taqabbal hajatina ya Rahman. Taqabbal hajatina ya Rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Wa ilaikal mushtaka. Wa ilaikal mushtaka. Wa antal musta'anu. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan kita berkah semua.
DKM At-Thohir juga diberikan kesehatan, keberkahan, dan seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong kasih ibu-ibu nih tiga botol nih. Minta tolong ibu-ibu dikasih 3 botol, di random aja deh. Entar dulu, tambahin deh. Nah ini ibu-ibu kasih 4 botol. Di random aja ya. Ya, sudah masuk. Ya, masuk. Ya, sip. Nah, udah dipencet ya? Udah direkam. Awal. Kapan? Enggak lah. Kang, maaf, taruh di meja, Kang. Akang duluannya di tempat mamum aja, ntar tinggal di center. Itu taruh di meja yang tempat kajian. Kita pun. Mama jagain anak. Doain ya. Kamu habis maghrib sambil netein aja sambil doain.
alhamdulillah. Juga kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, di minggu yang keempat di bulan September, Masjid At-Tauhid mengadakan kajian, yaitu kita Riyadhus Shalihin dengan pendekatan hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ade Permana SPDI dan juga beliau guru hikmah. Oleh karena itu, kalam sama kita buka taklim perdana kita dengan pendekatan hikmah dengan membacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kajian kita kali ini dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ila hadratillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya silakan kepada Bapak Kiai Haji Ade Permana, guru hikmah yang akan membahas kitab Riyadhus Shalihin dalam berjawab hikmah. Kepada beliau silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وهي نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin sidang Jumat kajian Masjid At-Tauhid yang dirahmati Allah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Ahad keempat. Alhamdulillah DKM Masjid At-Tauhid yang diketuai oleh Bapak Haji dan Ustadz Akanzi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, bekerja sama yang kebetulan kita ingin ada kegiatan yang mungkin kita Riyadhus Shalihin setiap masjid musola pasti kaji. Ini kita bukan kajian yang namanya hikmah. Kajian Riyadhus Shalihin itu di tiap masjid, tiap musola itu dikaji. Ada yang hanya sekedar dibaca, ada juga yang dihentikan. Nah, kalau kita kaji setiap hadis itu bisa 4 hari nggak kelar. Satu hari hadis. Nah, kalau kita insya Allah mudah-mudahan rutin setiap bulan, ini memang tidak akan selesai, tapi kita ilmu tidak berubah. Yang ada kita punya, kita jalani.
Contoh misalnya kita punya banyak pohon, ditanya Pak, di rumah Bapak punya pohon rambutan, pohon kelapa, ya, pohon pepaya saya punya. Wah banyak sekali pohonnya. Boleh itu masalahnya. Banyak saya punya pohon, tapi nggak ada yang panen. Nggak pernah ada yang panen buahnya. Maka sia-sia tuh pohon banyak kita punya. Sama seperti kita punya ilmu banyak. Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu fikih, tapi satu ilmu nggak kita amalin, nggak kita pakai, maka sia-sia. Maka kajian ini adalah kajian pemahaman. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Cara kita mengajak orang, cara kita berdakwah adalah dengan hikmah, dengan ilmu pemahaman. Banyak orang yang hafal Quran tapi tidak memahami isi Quran. Bagaimana menjalaninya? Maka kajian kita mungkin satu malam, kita kajian dalam 1 bulan cuma satu, kita paham. Setelah paham, baru kita enak untuk menjalani. Mudah-mudahan sampai waktunya ya. Kalau kajian hikmah itu biasa 1-2 jam meridoi apa niat daripada yang At-Thohir untuk terus mensupport kegiatan-kegiatan Islam di Masjid At-Thohir ini. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan teman yang hadir malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah, ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika kita masuk ke dalam kitab Riyadhus Shalihin, pertama kita harus mengenal sosok dari pengarang kitab ini. Umur 10 tahun beliau di dalam Al-Quran. Kitab Al-Azkar, kitab Riyadhus Shalihin, dan masih banyak lagi beliau menulis. Padahal umur beliau sampai umur 45 tahun. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di usia saya sekarang 45 tahun. Ya. Imam Nawawi 45 tahun meninggal kitab yang luar biasa. Beliau sangat soleh, beliau sangat alim. Waktu kecilnya dipakai terus menggali agama dan mengeluarkan kitab-kitab yang bisa dipakai oleh seluruh umat di belahan dunia. Riyadhus Shalihin ini kitab yang sangat umum, kitab dasar kita untuk memahami agama. Nanti cara penerangannya baru kita masuk ke dalam hidup. Ibu bapak setelah masuk ke dalam itu, saya ingin terangkan. Tadi sore di Masjid At-Thohir mengadakan akdu nikah ya Ustaz ya. Akdu nikah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga dulu mengingat pernikahan kita dulu Pak. Ketika nikah yang ditunggu ucapan apa Pak? Apa Pak? Ya, ijab kabul. Kata-katanya apa? Yang dari sah ya. Ustaz Akanzi dapat hadiah. Bapak juga dapat. Jadi maaf dong, ini MC-nya tadi Ustaz Ibu Bapak kalau di Antv, nah beliau penceramah Antv, beliau ketua bidang Majlis Zikir Hudur. Ustaz akan kasih juga. Oh ya Bapak ya nggak apa-apa. Tenang, minyaknya banyak. Yang bisa jawab saya kasih minyak Pak, walaupun salah, belum tepat. Yang orang-orang resepsi nikah, datang orang-orang kalimatnya cuma 3 huruf, sah. Nah, ini kajian awal hikmah sebelum kita masuk ke dalam kajian. Hidup kita sekarang nggak bakal terjadi tidak ada kalimat. Kan setelah ijab kabul baru tuh suami istri berhubungan, lalu melahirkan, itu kalimat yang dicari. Maka kehidupan dunia ini nggak akan ada tanpa adanya huruf sah. Apa itu sah?
S-nya itu adalah sajaroh. Di dunia ini tidak bakal terjadi tanpa ada sajaroh, sejarah. Sajaroh juga bisa dikatakan pohon. Pohon apa, Pak? Pohon apa yang sudah terkenal? Pohon? Siapa pohon hudi? Saat ini pun tadi. Pohon hudi. Dapat minyak alga. Pohon sejarah harus kita pahami. Ibu-ibu susah jawab. Ya nanti kita kasih lah. Ya. Pohon adalah sejarah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh. Lalu ketika Nabi Adam alaihissalam merasa sepi di surga, diciptakanlah Hawa. Kita sudah sama-sama tahu. Setelah Hawa diciptakan, lalu Nabi Adam tergoda bujuk rayu daripada Hawa untuk mengambil buah khuldi dari pohon sajaroh itu. Itulah sejarah. Tanpa ada pohon sajaroh khuldi itu, nggak ada kita, Pak. Itu sudah sunnatullah, Allah yang mengatur. Dimakan buah khuldi, diturunkan dari surga, lalu bertemu setelah 40 tahun terpisah dengan istrinya, dengan doa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketemulah dengan istrinya. Lalu setelah itu mempunyai anak. Sampai kepada kita. Sajaroh. Tuh S-nya tuh Pak. Kita mesti mengenal sejarah. Ya, 17 Agustus kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita mengenang sejarah para pahlawan. Tanpa orang-orang tua kita dulu, kita nggak merdeka. Ya, maka persatuan kita tumbuhkan. Untuk apa? Karena dulu pun orang tua kita memerdekakan Indonesia dengan bersatu. Kalau berpecah nggak akan jadi nih negara Indonesia merdeka. Gitu. Jadi sejarah kita mesti pelajari, sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah para ulama. Yang kedua, huruf A dalam kalimat sah itu adalah Adam. Arti pertama, Adam itu adalah makhluk pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan. Tapi Adam di sini apa artinya? Adam di sini maknanya kosong. Adam itu artinya kosong, Pak. Dulu nggak ada orang, lalu ada, diciptakan namanya Adam. Jadi kita ini kosong, Pak. Ketika lahir ke bumi, ketika keluar kita dari rahim ibu kita kosong. Nggak bisa berpikir, nggak bisa berkata, nggak bisa berjalan. Lalu pelan-pelan tumbuh umur kita bisa berjalan, kita bisa melangkah. Kita bisa berbicara, bisa berpikir. Jadi manusia nggak boleh sombong maknanya. Kenapa? Karena manusia dulunya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Adam kosong. Sekarang Bapak punya mobil. Apa lahir begitu lahir ada mobil? Ya kecuali Rafathar ya. Setelah lahir udah punya mobil kan gitu. Ya. Dalam artian kita lahir nggak punya apa-apa, Pak. Nggak bawa apa-apa. Bapak sekarang punya jabatan. Dulu lahir nggak ada jabatan. Jadi kita nggak punya apa-apa tuh waktu lahir. Kembali pun nanti nggak akan bawa apa-apa. Jadi makanya ketika kita diingatkan oleh Allah. Lahir kita nggak punya apa-apa. Pulang nanti nggak bawa apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita kikirkan, pelitkan? Maka apapun yang dititipkan oleh Allah sekarang hanyalah titipan dari Allah. Satu saat akan diambil kembali oleh Allah. Entah harta kita habis, entah waktu kita di dunianya habis. Maka Adam kosong, kita ini manusia Pak, serba kosong, serba kekurangan. Maka kita harus isi dengan ilmu. Ilmu yang diisi pun ilmu yang tidak perlu banyak, yang penting istiqomah. Sedikit yang kita punya, tapi kita pahami dan bisa kita amalkan. Yang ketiga adalah Hawa sah. S-A-H. H-nya itu Hawa. Setelah Adam adalah Siti Hawa. Maka terjadilah anak-anak daripada Adam dan Hawa. Artinya Hawa itu adalah rasa. Nabi Adam ketika di surga Pak, itu rasanya sepi, kayak nggak punya. Bagaimana sih kita Pak? Kalau kita sendirian di rumah,
istri nggak ada. Seorang suami, saya kalau nggak salah waktu Jumat 3 minggu yang lalu ngisi di sini, saya ceritakan tuh tentang seorang suami istri petani. Dia berjalan pulang ke rumahnya dalam kondisi gerimis, dipayungi istrinya oleh suaminya. Itu dilewati motor, dilewati mobil Mercy. Orang pada iri tuh melihat punya motor, melihat punya mobil. Ternyata yang punya mobil Mercy menangis, Pak. Kenapa? Karena dia pengen seperti petani itu. Walaupun gak punya mobil, gak punya harta, tapi berdua bersama-sama. Dia yang bawa Mercy, dia menetes air mata karena sudah berbulan-bulan tidak ketemu istri dan anak-anak. Karena kesibukan bekerja. Coba kalau kita merenungin, Pak. Kita ini kalau melihat orang lain, pasti melihat orang lain itu lebih bahagia dari kita. Padahal kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Nabi Adam di surga itu tidak merasa bahagia. Walaupun semua ada. Maka diciptakan Hawa, rasa. Manusia kalau nggak punya rasa, maka tidak akan menjadi manusia yang sempurna. Kalau kita nggak punya rasa, Pak, ada pengemis lewat, biarin aja. Ya, di televisi kita lihat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, meninggal dunia, kelaparan. Kita lihat di video Instagram kita langsung scroll aja. Minimal doakan. Kalau tidak ada rasa begitu tuh, Pak, nggak peduli lagi sama orang lain, tidak ada rasa. Ada orang susah datang ke rumah kita minta bantuan, nggak ada rasa nih, padahal kita punya jabatan. Maka akan berat, Pak, untuk kita membantu tanpa ada rasa. Maka manusia harus punya rasa. Sekarang Bapak lapar, kan ada rasa lapar. Belum makan dari pagi ini lapar. Oh ternyata masih ada sisa catering tadi nih. Makan tuh. Nah itu rasa. Tapi Hawa kalau sudah pakai nafsu, nah ini hati-hati. Ini Pak, Hawa itu adalah rasa yang rumus kita. Seorang pejabat punya rasa, dia karir dari lurah pengen jadi camat, itu hal yang wajar. Ya, ketika dia jadi manajer, dia pengen tahun depan jadi CEO. Itu hal yang biasa. Tapi ketika dia sudah pakai nafsu, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai kedudukan yang dia pengen. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia pengenin. Itu ketika sudah pakai nafsu. Maka rasa ini bagaimana caranya agar bersih dari nafsu yang jelek, maka dimasukilah yang namanya ilmu hikmah. Apa ilmu hikmah? Ilmu memahami bahwasanya dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah sebentar. Yang lama dan selamanya adalah akhirat. Ilmu hikmah ini yang pertama diberikan Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam ketika diciptakan ditanya oleh Allah kepada malaikat. Malaikat, nih benda ini apa namanya? Enggak tahu. Iblis, benda ini apa namanya? Enggak tahu. Ditanya sama Nabi Adam. Nabi Adam tahu dan bisa menjawab. Itu ilmu hikmah yang diberikan Allah pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu terus diberikan lagi kepada siapa? Semua para nabi. Termasuk Nabi Ibrahim. Diberikan ilmu hikmah pemahaman. Ketika Nabi Ibrahim satu-satunya nabi yang pernah mengingkari Allah. Nabi Ibrahim. Karena awalnya dia merasa bulan, bintang, matahari, gunung adalah sebagai Tuhannya. Diberikanlah ilmu hikmah oleh Allah, ilmu pemahaman. Tahulah beliau, Nabi Ibrahim, Allah yang menciptakan seluruh yang ada. Maka Nabi Ibrahim ini ada ilmu hikmah yang diajarkan para guru-guru hikmah. Ya man allama Ibrahim al-hikmata alim. Itu ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu hikmah yang memang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada terus anak cucu keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, itu sedikit tentang pembukaan tentang hikmah. Baru kita mulai masuk Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab 1 kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kita nggak panjang-panjang Pak ya. Pokoknya sebelum Isya selesai kita ngalap barokah. Nggak perlu banyak kita nyari ilmu, yang penting sedikit berkah ridho Allah dan bisa kita jalani. Insya Allah.
Pertama, bab 1 tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan, dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Pertama suratnya Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nih ayat ini Pak, kalau diterangkan secara detail, secara hikmah, nggak akan kelar satu hari. Tapi saya rangkum biar kita paham. Surat Al-Bayyinah ayat 5 ini, sebenarnya ini yang tadi sambungan. Ini ajaran Nabi Ibrahim yang diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah disuruh mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena di surat Al-Bayyinah Allah menyuruh, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus, hanifan, artinya lurus, musliman yang berserah diri. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah Islam, sudah berserah diri. Maka Nabi Muhammad mengikuti millata Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Maka beliau dikatakan kakeknya para nabi. Nah, kita masuk nih. Pertama, wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh oleh Allah. Jadi Allah tidak menyuruh kecuali ya supaya mereka menyembah Allah. Illa liya'budullah. Kita ini Pak diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan tuh untuk ibadah. Artinya apa ibadah itu? Abdun. Kita menghambakan diri. Allah Tuhan kita, kita hamba. Kalau namanya hamba Pak, yang namanya hamba, kita harus patuh sama majikan. Kalau nggak patuh, dipecat kita. Kalau dipecat jadi pembantu, ART bisa nyari rumah tangga lain. Nah kalau dipecat sama Allah di dunia, mau kemana? Semua punya Allah. Hamba ini mahal nilainya. Dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah ini kalimat mahal nih. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di sini, abdun. Harusnya pakai bi Muhammadin. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tapi Allah pakai kalimat asra bi abdihi. Maka kalau orang sudah disebut hamba, nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Maka kita berharap menjadi hamba Allah. Bagaimana cara menjadi hamba Allah? Mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas dalam beragama. Ya, ikhlas Pak. Kita melakukan sesuatu hanya berharap tidak ada yang dibalas, hanya Allah yang membalas. Jadi konsep ikhlas itu seperti konsep dalam Al-Quran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu konsep ikhlas tuh rezeki. Jadi orang yang bertakwa akan dikasih jalan keluar dan akan diberikan rizki dari orang yang tidak pernah dia sangka, dari orang yang tidak pernah dia duga. Jadi itu konsep rezeki. Kalau kita baik sama orang, jangan berharap dibalikin kebaikannya sama orang yang kita baikin. Itu bukan ikhlas namanya. Ini Pak, pertama mukhlishina lahuddin, orang yang ikhlas dalam beragama. Yang seperti apa orang yang ikhlas dalam agama? Hunafa. Hunafa itu artinya memurnikan ketaatannya kepada Allah. Lurus. Jangan belok-belok Pak. Kalau kita sudah yakin Allah Tuhan kita, maka kita jangan pernah minta kecuali hanya kepada Allah. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Sekarang banyak orang mengaku hikmah. Pengobatan lah, apalah. Ketika kita datang ke seorang ustadz, seorang kiai, ya, minta syariat, minta tolong. Nah, hati-hati. Kita harus yakin itu hanya syariat, wasilah. Yakin kita Allah yang memberikan pertolongan. Datang ke kiai, kiai, tolong doain dong. Rumah tangga saya lagi oleng nih kiai. Kita harus minta kepada Allah
wasilah doa kiai. Kita juga harus minta sama Allah. Makanya kalau ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, ya, yang didatangi oleh orang lain minta tolong, terus ya udah pulang aja, gampang, itu urusan saya sama Allah. Hati-hati, Pak. Jadi ketika kita datang kepada seseorang, kita minta doa zikir. Apa doa zikirnya nih? Biar kita minta sama-sama sama Allah. Ustadznya minta, yang punya hajat juga minta kepada Allah. Jadi sama-sama minta. Yang kita minta adalah ridho dari Allah. Hanifan, lurus, jangan belok-belok. Kita sholat subuh rajin, habis sholat subuh kita datangi orang, ya. Lalu kita minta tolong sama orang itu, kita yakin orang itu yang bisa menolong kita, syirik kita. Kita sholat duhur, lalu kita lobi-lobi pimpinan kita, ya. Kita ngejilat pimpinan, kita bilang sama pimpinan, tolonglah pimpinan, tolong naikin jabatan saya. Saya akan membantu pimpinan begini. Nah, dia sudah menduakan posisi Allah, Tuhannya. Kenapa? Karena yang namanya, kalau kita yakin kepada Allah, kita menjalani pekerjaan dengan baik, insya Allah sudah ada ketetapan kerjaan kita seperti apa. Ini hanif, kita harus lurus ketika kita beragama. Nah lalu apa? Wa yuqimus sholah. Allah menyuruh kita sholat, Pak. Iqamas sholah. Bukan if'alis sholah. Saya pernah bahas juga di sini. Berbedaannya, Pak, if'alis sholah dengan iqamis sholah. Dirikan sholat dengan kerjakan sholat. Kalau mengerjakan itu cukup kita ambil air wudhu, takbir, salam, selesai. Nggak ada urusan dengan sholat. Itu if'alis sholah. Tapi yang disuruhnya akimis sholat, dirikan sholat. Artinya mendirikan sholat itu mengamalkan amalan sholat di luar sholat. Sholatnya pun dilakukan harus dengan khusyuk. Itu yuqimus sholat. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah sadar diri. Khusyuk itu adalah kita fokus. Ketika kita sholat, yang kita pikirkan sholat. Kadang kita sholat, kita mikirinnya hal duniawi. Kadang kita sholat, kita inginnya pengen naik jabatan. Kadang kita sholat pengen biar usaha kita lancar. Apa nggak boleh, Ustadz? Boleh, itu doa minta sama Allah. Tapi ketika sholat jangan mikir itu. Ketika kita sedang sholat, fokus kita kepada Allah. Gerakan sholat kita, bacaan sholat kita, hati sholat kita. Makanya sholat sempurna itu 3 macam hal kita harus jalani. Pertama adalah bacaannya, hati dan pikirannya. Ini 3 itu tuh. Sholat tuh harus mencakup 3 itu. Jangan sampai sholatnya seperti disindir dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Jangan sampai sholatnya dianggap sebagai hanya bertepuk dan bersiul. Gerakannya sebagai tepukan, bacaannya sebagai siulan. Nggak dapat apa-apa tuh sholatnya. Maka hadirin, nih sholat, ya. Nanti kita pelan-pelan akan sambil memahami tentang makna sholat. Kenapa sholat itu harus takbir? Kenapa sholat itu baca Fatihah? Kenapa mesti ruku? Kenapa mesti sujud? Itu ada maknanya. Pelan-pelan nanti kita bahas. Lalu wa yu'tuz zakah. Zakat. Nih Pak. Jam berapa sekarang? Nah, masih ya? Masih ada. Kedudukan Islam, ini yang dibahas surat Al-Bayyinah, adalah sholat dan zakat. Rukun Islam ada berapa, Pak? Ada berapa rukun Islam? 5. Jadi, bentar. Rukun Islam ada 5. Nah, rukun Islam ada 5. Saya contohkan nih, mudah-mudahan keburu ya. Ini gelas ini adalah Islam. Nah, Islam dipegang sama 5 rukun. Rukunnya yang jari-jari nih. Ya, jari kelingking ini haji, jari manis ini puasa, jari tengah ini zakat, jari telunjuk ini sholat, jari jempol ini syahadat. Kalau gelas dipegang sama 5 jari kuat nggak Pak? Nggak jatuh ya? Nah, kalau orang mengaku Islam, dia menjalankan 5 rukun ini, berarti Islamnya kuat. Diaku Islamnya. Orang mengaku Islam, dia syahadat, meyakini syahadatnya. Nanti kita bahas Pak, khusus tentang syahadat.
Ya, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Itu makna hikmahnya luar biasa. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Keempat puasa. Kelima haji. Tapi ternyata dari 5 ini pondasi yang paling utama adalah yang 2 ini. Jatuh nggak nih Pak gelas? Jatuh nggak? Enggak kan? Kalau salah satu ini saya lepas jatuh nggak? Jatuh nggak? Apa mau tes? Kalau syahadat sholat dilepas, jatuh iman kita. Jatuh Islam kita. Kenapa orang yang mengaku Islam tidak haji, tetap diakui Islam? Karena haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, wajib nggak dipaksakan? Nggak wajib. Tapi jangan pura-pura nggak mampu, padahal mampu. Ada Pak, ini cerita sedikit nih. Saya buka pengobatan Al-Hikmah. Ada pemuda datang ke rumah saya malam-malam Pak. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, masuk. Kenapa Ustadz? Saya pengen banget Ustadz naik haji. Pemuda nih Pak. Wah, saya seneng banget anak muda pengen naik haji Pak. Kita aja yang udah tua belum sempat mungkin ya. Atau belum ada rezekinya untuk berangkat. Anak muda punya impian cita-cita pengen naik haji. Saya bilang, wah bagus. Tapi saya nggak punya duit, Ustadz kan tahu. Saya marbot masjid, tinggal di masjid. Saya cuma bantu-bantu doang di masjid, ngimamin, beres-beres masjid. Oh insya Allah kalau ada rezekinya berangkat. Ada amalan nggak Ustadz? Oh ada. Saya kasih amalan, suruh baca surat haji. Selama setahun. Kan di Quran ada surat haji ya. Nah dia baca tuh selama setahun Pak. Selama setahun baca surat haji. Balik lagi ke rumah saya tuh. Ustadz, saya udah dawamin surat haji setahun. Tapi belum berangkat-berangkat juga Ustadz. Saya bilang, sabar. Saya tambah lagi surat Ibrahim. Tambah sama dia. Dawamin surat Ibrahim. Setahun Pak. Balik lagi Ustadz. Belum berangkat juga Ustadz. Saya tambah sholawat. Perbanyak sholawat. Nah pas baca sholawat dia semangat tuh. Karena memang dia senang banget baca sholawatan di masjid itu. Ya. Pulang dia. Apa yang terjadi Pak? Bayangin Pak. Inilah luar biasanya sholawat. Luar biasa sholawat. Itu 5 bulan setelah baca sholawat. Dia balik lagi ke rumah saya. Kalau biasanya kan yang surat haji setahun. Surat Ibrahim setahun. Sholawat 5 bulan balik lagi ke rumah saya Pak. Balik lagi ke rumah saya. Di depan rumah saya dia sudah dengan pakaian jubah haji. Terus sorban tuh sampai 5 dia ikat di kepala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya agak pangling Pak. Kok pakaiannya kayak ulama besar? Apa ini salah satu caleg yang gak jadi ya? Stres. Saya pikir gitu Pak. Ada beberapa soal caleg gak jadi datang ke rumah. Stres ya. Kirain gitu. Ya malam-malam Pak datang ke rumah. Pakai sorban gede. Di sini tasbih gede-gede tuh. Dikalungin tasbihnya bulat-bulat gede kayak solin. Ini siapa? Saya Ustadz. Marbot masjid. Oh Masya Allah. Masuk-masuk. Subhanallah, gimana kabarnya Ustadz? Sekarang saya sudah dipanggil haji Ustadz. Waduh, tambah curiga saya, dia stres Pak. Kenapa? Karena dia pulang dari rumah saya 5 bulan, itu belum musim haji. Gimana dia bisa dipanggil haji kan? Masa baca sholawat? Kok dia jadi stres? Saya juga agak khawatir nih. Apa yang salah? Gimana caranya kok bisa dipanggil haji? Dia cerita Pak. Nah ini mungkin jadi rahasia yang belum berangkat haji, ini kuncinya bisa. Apa dia bilang? Ustadz, saya pulang dari rumah Ustadz, disuruh baca amalan sholawat. Pas saya mau pulang ke masjid tempat saya tinggal, ternyata di depan gerbang masjid ada bendera kuning. Saya tanya, siapa yang meninggal? Ternyata yang meninggal Ustadz, Pak Haji, ketua masjid tempat saya tinggal. Udah seperti orang tua saya Ustadz. Dia baik saya sama saya udah ngumpul. Saya karena merasa Pak Haji orang tua saya bantulah beresin persiapan tahlilan. Tahlilan selama 7 malam. Dia nginep di rumah Pak Haji, diberesin tuh tahlilan, siapin kacangnya apa ya Pak ya? Namanya malam 7 kan, 7 malam kan. Nah, keluarga besar si Pak Haji melihat nih si Marbot ini orangnya soleh, orangnya baik, rajin. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Keluarga besar itu memanggil si Marbot ini setelah 7 hari ini. Nah, kamu sayang sama Pak Haji? Oh sayang.
Ditanya sama keluarganya Pak Haji. Kalau kamu sayang, mau nggak nak kamu menjaga warisan Pak Haji? Siap, saya akan menjaga warisan Pak Haji. Apa warisan Pak Haji? Nih Bu Haji istrinya. Kamu nikahin nanti sudah masa idah selesai. Akhirnya 4 bulan 10 hari masa idah selesai. Si pemuda menikahi Bu Haji. Maka dipanggil Pak Haji. Gitu. Jadi si pemuda ini dipanggil Pak Haji karena menikahi istrinya Bu Haji yang meninggal. Jadi berkah sholawat tuh Pak. Ya. Jadi Bapak baca sholawat, nah cari Bu Haji. Ya. Jadi ini intinya apa? Haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksain sampai ngutang sana ngutang sini. Nih, yang kedua, puasa bagi yang mampu. Yang nggak mampu puasa, ya jangan dipaksain puasa. Orang yang baru melahirkan, yang menyusui, yang lagi dapat haid. Nah, yang ketiga zakat. Zakat juga bagi yang mampu. Tapi kalau dua ini, syahadat dan sholat, nggak ada tolerir. Sholat, Ustadz saya nggak mampu nih, lagi nggak mau mampu sholat. Saya nggak sholat dulu, nggak ada. Kecuali perempuan yang lagi dapat mens. Kalau laki-laki nggak bisa berdiri, duduk. Saya 9 bulan lebih Pak. Sholat saya duduk. 15 Desember hari Ahad, saya mau kajian subuh di Masjid Cilodong. Kebetulan saya ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Saya keliling dakwah. Saya ketika kajian subuh jam 4 subuh, hari Minggu, Desember 2024, saya ditabrak. Ditabrak sama motor gede itu yang ada gerobaknya, isi kelapa, subuh-subuh jam 4. Orang melihat saya Pak dekat masjid yang saya tinggali. Itu semua nangis melihat saya udah nggak ada. Karena darah saya udah habis, patah 3 nih kaki. Hancur dengkul saya. Malah prediksi medis itu 2 tahun lebih belum tentu saya bisa jalan. Tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, saya rindu akan dakwah ya Allah. Saya nggak pernah takut khawatir terhadap anak-anak saya yang 3 pesantren, yang 1 di sini. Saya nggak pernah takut. Alhamdulillah dikasih rezeki Allah. Yang saya takutin saya nggak bisa dakwah lagi. Akhirnya 6 bulan, alhamdulillah, saya bisa dakwah pakai tongkat ke sana ke sini. Jumat kemarin saya di Jakarta di Lion Parcel. Jumat depan di Astra di Jakarta. Walaupun masih pakai tongkat, alhamdulillah Masjid At-Thohir mensupport juga untuk kajian ini. Saya kajian masjid yang lain masih saya liburkan Pak. Ini perdana saya ngisi kajian. Saya kalau duduk sejam 2 jam saya kuat. Kalau khotib Jumat 20 menit udah mulai getar. Tapi Jumat 3 minggu yang lalu saya di atas mimbar ini. Khotib Jumat, alhamdulillah kuat. Karena kekuatan kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kuat dalam berdakwah. Karena sholat wajib. Nggak ada yang namanya bisa ditolerir. Nggak bisa berdiri duduk. Nggak bisa duduk, ya tiduran. Itu. Sholat itu seperti itu. Maka kunci, nih sholat Pak. Jaga sholat. Kalau kita menjaga sholat, maka sholat akan menjaga kita. Itu yakin. Saya ketika kecelakaan Pak, itu udah parah. Hancur motor saya. Helm saya hancur. Itu orang lihatnya sudah nggak ada. Saya memang ketika kelempar tuh melihat, wah ya Allah, ini sudah umur saya nih Pak, selesailah tahun ini saya. Tapi alhamdulillah Allah masih nguatin gue. Yang penting semangat Pak. Ini kaki saya belum bisa nekuk, tapi tetap saya jalan ke sana ke sini ceramah pakai tongkat. Makanya kalau yang sehat, jangan pernah sia-siakan sehatmu. Karena ketika sakitmu, aduh, kalian akan merindukan kesehatan. Maka lagi sehat nih Pak, jaga. Rezeki yang paling utama itu bukan harta Pak. Yang paling utama tauhid, iman, rezeki. Lalu yang kedua apa? Yang kedua rezeki itu adalah sehat. Kalau kita sehat enak Pak, makan pakai, saya di pesantren dulu Pak. Itu tiap hari makan, waktu saya pesantren tahun 90 di Subang, makan tuh pakai garam saya Pak. Di bawah nasi ada ikan, ada ayam, ada empal gitu. Kan gitu kalau kondangan kan itu. Ya, mau lauk dulu, cukup ya. Gitu. Ya, jadi sholat dan syahadat. Insya Allah kita sambung lagi. Ini surat Al-Bayyinah ayat 5 belum selesai. Jadi kalau kajian hikmah gitu Pak, 1 ayat kita dalami, 1 ayat kita dalami. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan ridho kepada kita, Allah berikan berkah kepada kita. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangan.
Tapi sebelum kita tutup, yuk kita baca suratul Fatihah. Fatihah ini Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nggak punya anak, istrinya sudah menopause, sudah sepuh, secara medis nggak punya anak. Tapi Nabi Zakaria dalam sholatnya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu berhenti sebentar, beliau minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Lalu malaikat Jibril turun, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung diistajabah, langsung dimustajabah sama Allah. Maka kalau kita jangan dalam sholat, tapi kita lagi di luar sholat, baca Fatihah bareng-bareng sekarang, ya. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya kasih waktu 1 menit, minta hajatnya. Kalau sakit minta kepada Allah, ya Allah sakit saya di dengkul saya sembuhin ya Allah. Ya Allah sakit saya di hati nih, gelisah mulu ya Allah, pegang hatinya, sembuh ya Allah. Ya, jadi minta sama Allah, yakin. Dikabul Ustaz, yakin dikabul. Karena kita di tempat yang baik, di masjid. Ya, kalau yang bawa air minum, dibuka airnya. Kita baca Fatihah, kita tiupin, kita minum. Insya Allah, dengan izin Allah, akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Taqabbal hajatina ya Allah, taqabbal hajatina ya Rahman, taqabbal hajatina ya Rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal hajatina ya Allah. Taqabbal hajatina ya Rahman. Taqabbal hajatina ya Rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Wa ilaikal mushtaka. Wa ilaikal mushtaka. Wa antal musta'anu. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan kita berkah semua. DKM At-Tauhir juga diberikan kesehatan, keberkahan dan seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong kasih ibu-ibu nih tiga botol nih. Minta tolong ibu-ibu dikasih 3 botol, di random aja deh. Entar dulu. Tambahin deh.